Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada pandemen YouTube dimanapun Anda berada. Nah, jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Oke, matur nuwun. Asal-usul Kabupaten Blitar. Ini dalam perjalanan yang panjang. Nah, sejarahnya Kabupaten Blitar ini juga ada sangat seru, Mas ya. Sangat seru sebetulnya. Nah, karena pendiri atau pendirinya Kabupaten Blitar ini atau yang pertama kali membuka hutan ini adalah yang dikenal dengan Aryo Blitar, kan begitu. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa yang namanya Aryo Blitar atau Aryo Blitar ini ada 3, yaitu dari Aryo Blitar 1, Aryo Blitar 2, dan Aryo Blitar 3. Dados mboten namung tunggal tiyang nggih. Mboten, jadi 3 orang bergantian. Nggih. Yang satu orang lain, yang satu masih turunannya, ini gitu. Orang lain. Nanti kita ulas. Dan juga mungkin masyarakat Blitar khususnya, dan ini masyarakat yang di sekitarnya pada umumnya. Ini mungkin yang pengertian mereka atau pengertian dari dulu semuanya mungkin yang namanya Aryo Blitar ini cuma 1. Nggih. Kata-katanya lah ngoten ya. Tapi yang namanya Aryo Blitar ini adalah gelar. Nah, gelar seorang adipati yang dulunya berjasa menumpas yaitu pasukan dari Cina atau dari Mongolia, yaitu pasukan Tartar pada abad 15. Pasti kerajaan Singasari Mingkon. Sudah kerajaan Majapahit, tapi Majapahit sudah di waktu rajanya yaitu Prabu Brawijaya V. Ini nanti kita ulas semua. Dan siapa Aryo Blitar ini? Gitu, Mas. Dan Aryo Blitar ini adalah masih putra adipati dari Tuban. Seorang kepercayaan dari Prabu Brawijaya V. Nah, dan beliau itu juga masih kerabatnya Sunan Kalijogo atau Raden Said. Gitu. Nah, kan bapaknya Raden Said Bupati Winwatisang. Betul. Yang beliau adalah juga bapak beliau namanya juga Adipati Wilatika. Nah, Adipati Wilatika. Kalau Sunan Kalijogo bapaknya Adipati Wilwatikta dan begitu. Nah, tapi juga kalau Adipaten di Tuban ini juga ada Wilwatikta 1, 2, 3 kan begitu juga. Sama juga dengan yang lain. Nah, dan Aryo Blitar 1 ini adalah yaitu Nila Swarna. Bahwa tadi seorang kepercayaan dari Prabu Brawijaya V yang diperintahkan untuk mengusir pasukan Tartar yang bersembunyi di hutan belantara di bagian selatan. Waktu itu Tasik Kata, masih banyak pasukan Tartar yang bersembunyi di situ. Agar tidak mengganggu ketentraman masyarakat, hingga dikirimkanlah yaitu Nila Swarna untuk membasmi atau mengusir dari pasukan Tartar tersebut. Nah, akhirnya Nila Swarna tadi pergi ke hutan yang disebut, yang disebutkan tadi, pergi dengan membawa sejumlah pasukan untuk mengusir yaitu pasukan Cina atau pasukan Tartar, pasukan Mongolia, Mas. Nah, kemudian terjadilah peperangan, terjadilah pertempuran di tengah-tengah hutan yang ada di pesisir selatan. Ini masih wilayah Majapahit. Waktu itu masih hutan belantara. Dari wonten kampung. Betul, belum ada. Ini tempat persembunyiannya pasukan Tartar. Kemudian pasukan dari Nila Swarna ini bisa mengusir
bahkan bisa membunuh pasukan dari Tartar tersebut. Akhirnya berhasil. Nah, dengan keberhasilan Nila Swarna ini, akhirnya Nila Swarna dihadiahi daerah atau tanah perdikan di pesisir selatan, yaitu tempat bertempurnya dengan pasukan dari Tartar tadi. Kemudian setelah diserahkan dan diangkat menjadi pemimpin di situ, akhirnya hutan tersebut dibuka, dibabat. Nah, dibabati semua, dan akhirnya bisa berdiri sebuah kadipaten. Walaupun kalau sekarang kabupatennya kecil, nah, kabupaten kecil. Di Dayu itu kadipaten yang ada di pesisir selatan tersebut, dan diberi nama yaitu Kadipaten Blitar. Dan Nila Swarna tadi mendapatkan gelar dan diberi gelar dengan gelar Aryo Blitar I. Nah, Aryo Blitar I. Dan juga dengan istri beliau, yaitu yang bernama agak lupa, istrinya saya agak lupa Mas ya. Nah, tetap dari Tuban. Nah, dari Tuban. Kata si Boyong dan Disang. Betul. Nah, akhirnya dengan kepemimpinan beliau, semua hutan dan jalan dibangun. Walaupun belum aspal. Nah, kan hanya jalan setapak yang bukan jalan. Nah. Dan juga anaknya beliau masih kecil. Betul. Anaknya masih kecil. Yaitu yang bernama Joko Kandung. Nah, Joko Kandung tadi. Dan kemudian jadilah adipati di Kadipaten Blitar. Nah, Blitar ini dari kata yaitu balik Tartar. Nah, balik Tartar artinya kembalinya pasukan Tartar. Nah, itu. Jadi tidak serta-merta ada namanya kan begitu. Pasti ada sebuah daerah yang ada namanya, pasti ada asal usulnya. Baik itu nanti daerah dari Tulungagung atau dari Blitar, Malang dan sebagainya. Banyuwangi ini pasti ada asal usulnya. Dan kemudian Aryo Blitar I ini mempunyai patih yang bernama Ki Sengguru. Nah, dan Ki Sengguru ini akhirnya menjadi patih di Kadipaten Blitar. Nah, dan kemudian hari berganti hari menjadi tahun. Nah, menjadi tahun. Kamu melihat istrinya Aryo Blitar kan cantik, Mas. Nah, cantik. Akhirnya Ki Sengguru ini atau patihnya tadi milik. Ingin memiliki istri orang. Ini sebenarnya nggak betul. Akhirnya patih Ki Sengguru tadi melakukan kudeta atau pemberontakan. Melakukan pemberontakan dan perang terjadi. Dan akhirnya Aryo Blitar I terbunuh. Nah, Aryo Blitar terbunuh dan Ki Sengguru sendiri menjadi adipati di Blitar dengan gelar Aryo Blitar II. Nah, Aryo Blitar II. Mungkin di situ banyak tantangan, Mas ya. Banyak yang tidak setuju. Kalau yang jadi adipati ini adalah Ki Sengguru tadi. Nah, karena ada dua kekuatan, yaitu ada dari pihak Aryo Blitar I dan juga ada dari pihak Aryo Blitar II atau Ki Sengguru tadi. Terus boten enten sing setuju. Betul Mas. Nah, betul. Dan tidak ada yang setuju, sebenarnya banyak yang tidak setuju. Sedangkan Aryo Blitar I atau Ki Nila Swarna tadi masih punya keturunan. Masih punya keturunan. Dan akhirnya anaknya tadi kan juga merasa dendam. Nah, dikala adipati Aryo Blitar II ini mau mempersunting
ibunya. Nah, untuk memperpenting jandanya Arya Blitar satu. Nah, ini. Mungkin dengan keberhasilannya memberontak, mungkin juga seperti istri dari Adipati Arya Blitar satu ini bisalah menjadi tawanan, kita aja tidak ngomong. Menjadi tawanan, ditahan. Jadi mengetahui yang membunuh bapaknya ini adalah Ki Sengguro, juga akhirnya juga membalas dendam. Tapi sakit diperisi nggak? Tidak bisa, tidak sampai, karena terburu ketahuan, menangan. Ini ceritanya hampir sama dengan ceritanya Ken Arok dan Kadades. Nah itu dari turunnya Ken Arok dan dari keturunannya Tumblak Metung, kan itu hampir sama. Dia cuma satu orang, yaitu Ki Sengguro sendiri musuhnya. Nah itu. Dan akhirnya Joko Kandung tadi melakukan pemberontakan. Dewasa melakukan pemberontakan dan dipimpin sendiri. Jadi semua prajurit Kadipaten dikumpulkan, mana yang masih setia dengan Arya Blitar satu dan keluarganya, kan begitu. Nah, ini dilakukan setelah semua berkumpul, dilakukanlah pemberontakan dengan serangan dadakan. Gitu. Nah, kan Arya Blitar satu ini ahli perang, Mas. Ahli perang. Maka anaknya pun juga menurun ke anaknya, dan akhirnya bisa menjadi panglima perang juga. Dan akhirnya melakukan pemberontakan di Kadipaten Blitar. Nah, dan akhirnya bisa membunuh Arya Blitar II tadi. Nah, dan Ki Sengguro terbunuh di medan perang waktu itu. Ini caranya kalau ngantos lami, Bang? Tidak lama. Sedangkan berdirinya Kabupaten Blitar ini kan hampir bersamaan dengan kerajaan atau Kesultanan Demak Bintoro. Hampir sama. Dan di abad 15. Ini abad 15. Ini tepatnya di tahun 1468. Atau tak menikah kan Sunan Kalijogo Tasik wonten, tapi masih muda. Nah, masih muda waktu itu. Betul Mas. Nah, dan seperti kebiasaan, kalau yang bagi pemenang ini pasti yang mendapatkan tahta di kadipaten tersebut. Nah, akhirnya Joko Kandung ini menjadi Arya Blitar III. Nah, jadi Arya Blitar III. Mewarisi ayahnya. Betul. Tetapi, nah ini kalau di dalam sejarah, Arya Blitar III atau Joko Kandung ini menolak tahta tersebut. Tetapi Mas ya, masih menjadi pemimpin masyarakat Blitar. Nah, tapi tidak mau disebut sebagai adipati. Nah, jadi contoh seperti Joko Kandung ini contoh, Mas. Beliau ini tidak gila jabatan, tidak gila kekuasaan. Nah, gitu. Intinya begitu. Jadi berdirinya Kadipaten atau Kabupaten Blitar ini dengan sejarah mungkin untuk sedulur-sedulur semuanya, apabila ada keliru mungkin sedikit. Di kata saya ini mungkin kelirunya sedikit ya. Ya. Mungkin karena di dalam kekurangan saya untuk menyampaikan ini mungkin ada yang lupa. Nah, seperti sejarah ini kan udah beratus tahun. Ratusan tahun. Bahkan Blitar, Kadipaten Blitar dengan Kesultanan atau Kasunanan Surakarta Hadiningrat masih tuaan Kadipaten Blitar. Nah, ini Mas. Karena bersamaan dengan Demak Bintoro tadi. Nah, betul. Sedangkan Blitar sendiri tempat bersembunyinya, tempat pengasingannya
yaitu Amangkurat 4. Amangkurat 4 sebelumnya itu di tahun 1700-an. Nah itu kan si Sultan atau Sultan Amangkurat ini sempat melarikan diri dari Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Malang, itu sempat berlari, bersembunyi atau mengasingkan diri, karena dikejar-kejar oleh Belanda waktu itu. Nah, dan juga untuk sedulur-sedulur semuanya, kita masih belajar. Saya sendiri masih belajar sejarah. Saya mau cuma mengulas sejarah-sejarah yang pernah saya baca dulu, mungkin juga di lokasi, kita juga datang ke lokasi dari tahun-tahunnya wafat. Tapi ada yang mengatakan kalau Adipati Arya Blitar ini adalah Joyodigdo. Betul. Padahal bukan. Joyodigdo ini adalah patih. Tapi sudah di era hampir era kemerdekaan. Nah, betul di abad 20 atau 19. Dan kalau Arya Blitar ini ada 3, yaitu Arya Blitar 1, Arya Blitar 2, dan Arya Blitar 3. Jadi bukan pengertiannya, perlu diketahui bahwa Arya Blitar ini bukan 1, tapi 3. 3 orang. Arya Blitar 1 ini ada yang bernama Nila Swarna. Nah, kemudian yang Arya Blitar 2 yaitu Ki Sengguruh. Nah, dan yang ketiga yaitu Joko Kandung sendiri, putra dari Arya Blitar 1. Nah ini untuk sedulur-sedulur semuanya, kalau ada kesalahan, kekurangan saya dalam menyampaikan sejarah ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.